Apa kabar saudara? Nama saya Isik Abla. Saya menyambut Anda di program Merangkul Hidup Baru. Kita sedang merangkul hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan membagikan seperti biasa, program saya banyak mengenai kesaksian. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan kesaksian kita. Dan semua program saya terdapat banyak kesaksian karena kesaksian itu datang dari hidup kita. Saat kita membagikan kesaksian, orang lain dikuatkan, memperoleh harapan dan dapat berkata, jika Allah melakukannya kepada Anda, juga pada siapapun, Tuhan juga bisa melakukannya bagi saya. Jadi kami ingin membagikan harapan Kristus kepada Anda dan kepada dunia. Ini hasrat hati saya. Hasrat hati saya agar mereka yang tersesat di dunia mendengarkan Injil, diselamatkan, berubah, itu kuasa dari Injil. Yang ingin saya bagikan salah satu dari yang saya sukai di Alkitab. Masih banyak sekali yang lain, tapi yang ini pertama kali ketika saya datang kepada Yesus Kristus dan menerimanya di hati dan bertanya, Tuhan, apa yang istimewa dari Abraham? Jelaskan padaku mengapa engkau memanggilnya sahabat dan mengikatkan perjanjiannya dengan dia. Apa yang istimewa dari hubunganmu dengan Abraham? Seperti anak kecil di mana Allah menghendaki kita seperti anak-anak. Saya pergi kepadanya, mengarahkan tangan kepadanya dan berkata, aku mau seperti Abraham. Beberapa doa dan keinginan kita mungkin terdengar bodoh bagi kita atau bagi orang lain, tetapi di mata Allah, Ia mengasihi doa anak-anak itu. Dan Tuhan menjawab doa saya dan membimbing saya ke bagian firman di Alkitab yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini, yaitu Kejadian 18. Awalnya saat saya membaca Kejadian 18, saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan tunjukkan pasal ini padaku? Mengapa bukan mengenai ujian terbesar Abraham mempersembahkan Ishak di mezbah, tapi pasal ini bagiku? Mengapa Engkau menyebut Abraham sebagai hamba, sahabat, dan mengikatkan perjanjian dengannya? Akan saya bacakan bagi Anda Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Kita melihat di sini seseorang yang telah tua berumur 99 tahun, di teriknya matahari. Dan kita melihat ada 3 pendatang. Dan yang orang tua berusia 99 tahun ini lakukan, ia berlari menyambut mereka dan menunjukkan sikap seorang hamba yang sempurna. Banyak orang menulis kepada saya dari seluruh Timur Tengah dan Eropa dan juga beberapa negara lain, dan mereka bertanya, Saudari Isik, tolong berdoalah bagiku. Aku ingin tahu kehendak Allah dalam hidupku. Apa yang Allah ingin aku kerjakan? Aku ingin tahu apa panggilan hidupku. Akan saya jawab, saudara, tidak ada panggilan yang lebih besar daripada menjadi seorang hamba dalam kerajaan Allah. Tidak ada panggilan yang posisinya lebih tinggi dari seorang hamba.
Pernah ada seorang pengkhotbah berkata, di kerajaan Allah jabatan tertinggi adalah hamba dan kebajikan terbesar adalah kerendahan hati. Kita melihat ini pada sikap Abraham. Saya tegaskan, jika hari ini Anda percaya Yesus Kristus, saya harus membagikan ini. Di Alkitab tidak ada kata misionaris, tapi Anda melihat pelayan Tuhan di mana-mana. Tuhan memanggil kita untuk membagikan harapan yang kita miliki pada semua orang. Kita semua disebut sebagai hamba Allah. Kita semua dipanggil untuk melayani satu sama lain. Beberapa tahun yang lalu, putri kami datang dan berkata, aku mau pergi ke Afrika menjadi misionaris. Saat itu ia masih gadis remaja yang masih muda dan sebagai orang tua yang mempercayainya, kami mau mendukungnya dan juga menyemangati dan bukan menjatuhkannya. Dan inilah yang kami katakan, jika kamu bisa melayani tetanggamu dan jika kamu bisa melihat mereka yang membutuhkan di tetanggamu, mengasihi dan peduli pada mereka, melayani di rumah tangga ini, kamu akan bisa melayani di Afrika. Pertama-tama kamu harus tahu bagaimana menjadi hamba bagi Tuhan. Di sini, di tempat kamu berada, di tetanggamu, kepada ibumu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu. Maka kamu bisa pergi kemanapun yang Allah inginkan dan melatih kerudung hamba itu. Allah memilih dan memanggil kita semua untuk menjadi hamba. Tidak ada hal-hal seperti ini. Ini bukan karir di mana Anda menjadi pendeta asosiasi. Jika saya bekerja 15 tahun sebagai pendeta asosiasi, maka saya akan menjadi pendeta senior. Kita semua memakai baju zirah. Kita semuanya hamba dan harus membasuh kaki satu sama lainnya. Saya akan memberikan Anda contoh. Pertama kali saya datang ke studio ini untuk persiapan khotbah pertama kali dalam bahasa Inggris, seperti yang Allah kehendaki. Saya bertemu dengan anak muda di malam pertama dan tersesat dalam perjalanan saya kemari. Saya harus pergi ke satu rumah tempat bermalam, tapi karena pertemuan ilahi Allah, saya justru datang ke sini. Saya salah memasukkan alamat di peta. Dan saya pergi ke studio daripada pergi ke tempat seharusnya kami bermalam. Saat itu ada seorang laki-laki, anak muda berumur 20-an. Namanya Sean. Ia membukakan pintu. Dan saat saya melihat sikapnya, melihat perilakunya, dan ia terlihat lelah, hari itu sudah gelap. Dan saya memintanya dan menghujaninya dengan semua visi dan apa yang saya ingin lakukan dan apa yang saya harapkan darinya di waktu yang singkat itu. Anak muda ini kewalahan, tetapi ia menunjukkan sikap pelayanan Kristus. Keesokan harinya ketika kami mulai siaran, tempat ini sangat sederhana, studio yang sederhana. Tetapi Allah berkata, jangan meremehkan permulaan yang kecil. Ada rencana Allah bagi tempat ini. Dari sini Tuhan akan mengubahkan bangsa-bangsa. Ini bukan perkara tempat, bukan mengenai hal yang kami lakukan, tetapi sikap dari hati kita. Jadi saya berbicara pada Sean dan berkata, dalam 3 hari, dapatkah kita menghasilkan 15 siaran? Dan ia menjawab, tadinya saya kira hanya 10 kali acara. Karena menghasilkan dan mengedit ini membutuhkan banyak usaha dan saya punya banyak sekali pekerjaan. Kemudian Tuhan berbicara di hati saya dan saya melihat betapa lelah dan banyaknya pekerjaan yang pelayan Tuhan ini kerjakan bagi kerajaan Allah. Saya menatapnya dan berkata, saudaraku, Allah ingin kita mengerjakan semua ini dengan kedamaian dan sukacita. Jika hal ini akan membuat Anda kelelahan, maka saya tidak menginginkannya. Saya ingin apapun yang Anda lakukan membuat Anda nyaman. Dan dia menjawab saya, kita akan mengerjakan 15 siaran. Dan kemarin kami dapat melakukan 3 siaran. Dan saya mendengar dia bekerja hingga tengah malam untuk menyelesaikan semua bahan siaran itu. Dan siap untuk ditayangkan di TV. Ini sedikit bagian kecil dari tudung pelayanan. Setelah saya membaca pasal mengenai Abraham, kemanapun saya pergi, ke gereja manapun, siapapun yang saya temui, saya akan melihat pasal ini dalam diri mereka. Bukanlah masalah apapun gelar mereka, apa yang telah mereka kerjakan bagi kerajaan Allah, kecuali sikap mereka. Dan hari berikutnya, kami bertemu rekannya
dalam pelayanan dan dia juga memiliki perilaku Kristus yang membuat pekerjaan ini jauh lebih mudah, begitu terberkati, dan dengan urapan karena Allah menghendaki kita melayani satu sama lainnya dalam kerendahan hati dan kasih. Yesus juga demikian. Ia berkata, "Aku bukan datang ke dunia untuk dilayani, tetapi melayani." Dan ia mengambil kain di tangannya. Dan apa yang ia lakukan? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anak Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bintang pagi yang bersinar, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, turun ke bumi untuk membasuh kaki kita dan mati di kayu salib untuk kita dan mengubah hidup kita, mengubah hati kita, dan memberi kita hidup yang kekal. Inilah Allah yang kita layani. Inilah Tuhan yang kita layani. Tuhan dan Allah yang kita layani. Ia tidak datang untuk dilayani. Ia datang melayani. Ini sungguh luar biasa bagi kita. Bahkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagi Anda dan saya, bahkan kematian di salib yang paling hina, paling memalukan, paling menyakitkan, kematian di salib. Yesus memiliki semua hak. Mungkin hari ini Anda begitu menghendaki hak Anda, tetapi sebelum hak kita sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab. Mungkin Anda berhak menceraikan suami Anda karena ketidaksetiaannya, tetapi sebagai orang Kristen Anda juga bertanggung jawab untuk mengampuni dan mengasihinya. Jika Allah berkata pertahankan pernikahan itu dan berdoa baginya, ya, Anda berhak menceraikannya karena ia tidak bermoral, ia kejam secara seksual. Tetapi Anda juga memiliki kewajiban sebagai orang Kristen untuk mengampuninya. Tuhan Yesus memiliki semua kuasa di dunia. Ia dapat turun dari salib itu. Yesus merendahkan dirinya dan menjadi taat. Bahkan masih melayani ketika disalibkan. Sejak awal dan bahkan seluruh sifat yang ia miliki untuk menghadapi dunia adalah sifat hamba. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ia merendahkan dirinya, bahkan membasuh kaki dari Yudas. Saya akan membagikan sesuatu yang baru-baru ini terjadi. Kami, suami saya dan saya, sejak lama sekali mengenal satu pasangan yang rukun. Kami berbeda keyakinan. Dia tinggal sekitar 7-8 jam dari tempat kami tinggal. Saya memiliki hubungan yang amat sangat dekat sejak kami masih sangat muda, sejak usia sekolah dengan wanita itu. Agama kami berbeda, suaminya amat sangat-sangat taat. Suatu hari dia menghubungi dan berkata, "Saya dan suami ingin pergi ke rumahmu, saya ingin mengunjungi kamu." Bukan masalah bagi kami dan tidak ada beban jika seseorang mengunjungi rumah kami sekalipun tidak seiman, dan saya ingin memperlihatkan, saya melihat kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus dan berbagi dengan mereka. Namun
Di sisi lain, suami saya orang yang sangat lugas. Suami wanita itu juga demikian jika bicara keyakinan. Kami berdua memang berbeda, tapi kami dapat berbicara. Kami bisa berdamai dan juga bersuka cita, tapi kami adalah sahabat lama dan kedua suami kami bertemu setelahnya. Saya mulai merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika suami saya berkata, Anda harus menerima Kristus. Ini satu-satunya jalan di mana itu kebenaran. Dan kemudian mereka saling berargumen. Ini mendukakan hati Allah. Suami saya pengkhotbah di jalanan. Ia pergi ke penjara. Karena itulah latar belakang dan ini jalannya. Ia memiliki panggilan untuk melayani kelompok orang tertentu dengan Injil. Tapi hal ini tidak bisa diberlakukan kepada semua orang. Terhadap semua orang. Bahkan di perjanjian baru, Anda tahu kita dipanggil untuk kelompok tertentu. Allah memanggil kita. Allah memanggil saya untuk Timur Tengah. Kemudian untuk Eropa. Dan kemudian untuk gereja-gereja di negara barat. Semuanya bermula seperti itu. Kemudian saya berkata kepada suami saya, sayang, mereka akan mengunjungi kita. Ia berkata, ya, biarkan mereka datang, tapi mereka akan menginap di sini. Suami saya berkata, oke, bagus sekali. Kamu bisa berkata seperti ini. Bagaimana jika suaminya berbicara mengenai iman mereka, terus-menerus bicara seperti itu? Dapatkah kamu bertahan? Tentu saja tidak, katanya. Tapi kita harus menunjukkan kasih Kristus. Kita harus membagikan Kristus. Dapatkah kamu berjanji karena aku hanya akan mengundang mereka jika kamu berjanji? Karena kita hanya bersaksi dan melayani mereka dengan kasihnya Allah. Suami saya berkata, ya, aku berjanji. Saya masih belum percaya tetapi tetap mengundang mereka ke rumah kami. Dan kami terus berdoa sebelum mereka tiba untuk kedamaian, kasih, dan kemampuan untuk menunjukkan kasih Kristus pada mereka. Mereka datang dan tidak seperti yang saya bayangkan, kami memiliki waktu yang indah bersama-sama. Dan Allah memenuhi hati saya dan suami saya dengan kasih sayang yang begitu dalam. Kami bersikap seperti Abraham terhadap pendatang yang berharga itu. Begitu banyak kasih di rumah itu. Begitu masuk Anda dapat merasakannya. Di agama saya yang lama, Anda bisa datang ke ruangan di mana saya berada dan merasakan ada kebencian di ruangan itu. Secara harafiah, Anda dapat merasakan kebencian di udara. Seperti itulah tebal dan beratnya kebencian di hati saya bagi mereka yang tidak mempercayai dan berpikir seperti saya. Tapi hari itu kebalikannya. Anda dapat merasakan kasih, karunia, dan pengampunan Kristus di ruangan itu, di dalam rumah, di rumah kami. Dan setelah 3 hari, di hari terakhir, ketika mereka hendak pergi, hati kami merasa berat. Kami sangat mengasihi mereka dan berharap mereka bisa tinggal, bahkan ingin melihat keselamatan mereka, ingin mendoakan mereka. Dan saat itu kami telah membagikan Injil pada mereka. Kami membagikan ayat dengan cara yang baik dan mereka juga membagikan kepercayaan mereka. Kami mengizinkannya dan mereka juga. Itu sangat indah. Tapi saat mereka akan pergi, ada suatu beban di hati kami. Rasanya kami tidak ingin mereka pergi. Dan kami semua duduk sebelum mereka pergi. Saya bersandar kepada suami saya, lalu saya berbisik padanya, aku tahu ini akan terdengar gila bagimu. Tetapi sejak pagi ini di dalam hatiku ingin membasuh kaki pasangan ini. Mungkin bagi Anda orang Kristen akan berkata ini tidak alkitabiah. Mengapa Anda membasuh kaki mereka yang tidak percaya? Yesus Kristus melakukannya kepada murid-muridnya dan juga kepada Yudas. Benar? Pasangan ini bukanlah Yudas. Mereka sangat berharga dan memiliki kesempatan menjadi umat Allah. Dan dengan cara mereka menjelaskan secara indah apa dan bagaimana mereka percaya. Dan suami saya berkata, ya, mari kita lakukan. Kami membawa air dan juga handuk. Ketika mereka melihat kami dengan air dan handuk,
Mereka sedikit terkejut, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan kami bercerita mengenai Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan pada murid-muridnya. Dan saat itu mereka menangis, dan mereka berkata, tidak, kami tidak bisa mengizinkannya, kalian terlalu merendahkan diri. Benar, Anda membasuh kaki seseorang secara harafiah, artinya Anda sedang merendah. Seolah tidak layak Anda datang dan membasuh kaki mereka. Dan mereka berkata, tidak, jangan lakukan itu. Kami berkata, izinkanlah kami merasa terhormat untuk membasuhnya. Dan kami mulai membasuh kaki mereka, dan mereka menangis dan kami mendoakan mereka. Kami tahu apa yang mereka butuhkan dan kami mulai berdoa bagi pasangan yang berharga ini. Mereka menangis dan mereka berkata dengan air mata, kami akan melakukan yang sama kepada kalian. Pada akhirnya, ketika hendak pergi, suami sahabat saya berkata hari itu, kedua suami istri itu menangis dan suami sahabat saya berkata, dapatkah kalian berdoa bagi kami? Agar kami mengenal Allah seperti ini. Dan itu terjadi. Saudara terkasih, lebih dari perkataan, suami saya selalu mengatakan ini yang ia peroleh dari suatu tempat. Selalu perkatakan Injil. Dan terkadang gunakan perkataan. Tidak selalu perkataan, tetapi juga perbuatan. Yesus Kristus tidak hanya berkata, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Saya punya teman dalam hidup saya sebelum kenal Kristus, sepanjang waktu berkata, aku mengasihimu, mengasihimu. Tapi pada akhirnya, di saat situasi sulit, ia telantarkan saya. Saat kesulitan datang, saat kesulitan sehari-hari datang di dalam hidup, ia pergi. Tapi Kristus tidak seperti itu. Katanya, aku mengasihimu, tidak akan aku meninggalkanmu atau melupakanmu. Aku selalu bersamamu. Aku akan berjalan melalui api bersamamu. Aku akan berjalan melalui air bersamamu. Bukan hanya itu, jika kamu kesulitan, bahkan jika dikarenakan oleh kesalahanmu sendiri, kata Kristus, aku akan membasuh kakimu dan menghiburmu. Di saat kamu berpikir, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengasihi, ataupun mendoakanmu. Yesus berkata, aku ada di sisimu. Aku mati di kayu salib bagimu. Bahkan, sekalipun engkau yang memakukanku di kayu salib. Aku mengampuni jika kamu datang pada hari ini. Jika engkau membuka hati dan tangan kepadaku dan mengundangku di hatimu. Aku tidak berjanji bahwa semuanya akan sempurna dalam hidupmu, tapi aku berjanji, aku akan selalu ada bagimu. Aku akan selalu memegang tanganmu, akan selalu berada di sisimu. Selalu pada akhirnya mengubahkan segala sesuatu bagi kebaikan hidupmu. Seperti juga terhadap saya. Jika saya mengingat bagaimana dulu saya di lantai dan suami pertama saya menendang saya di lantai, meludahi saya, mengatai saya dengan kasar. Saya tahu. Sekarang saya tahu, Yesus ada di sana mendoakan saya. Ia bersyafaat bagi saya agar suatu hari nanti saya berbalik kepadanya. Saat saya masih kecil dan dipukuli, penuh dengan luka dan lebam di tubuh saya, ada Yesus di sana dan mendoakan saya agar suatu hari nanti saya berbalik kepadanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu kemana pandangan Anda hari ini. Saya tidak tahu pergumulan Anda. Tapi yang saya tahu, jika Anda berbalik kepada Kristus, jika Anda melihat dan menanyakan Kristus, Ia akan datang dan mengubahkan apapun kondisi Anda ataupun hati Anda. Tetapi yang pasti Ia akan mengubah hidup Anda. Dan Anda akan berdiri suatu hari nanti seperti saya. Untuk merenung,
bersyukur dan berterima kasih untuk hari di mana saya dilantai dan dipukuli. Karena hari itu, maka hari ini saya dapat berdiri di studio sederhana, di depan kamera, berkata kepada Anda, Yesus Kristus itu nyata. Dan jika Anda saat ini sedang melayaninya dan mencari sesuatu yang sangat berarti dalam pelayanan yang akan Anda lakukan, suatu posisi, tempat, kuasa, talenta, apapun itu yang diperlukan. Hari ini saya meminta Anda untuk menyerahkan semua keinginan dan mimpi itu kepada Kristus. Pertama, jadilah hamba. Basuhlah kaki orang di sekeliling Anda terlebih dahulu. Pergilah untuk membagikan Injil di kasir supermarket atau di restoran atau juga di layanan cepat saji kepada seseorang. Bukan dengan banyaknya perkataan, tetapi dengan tindakan. Sebelum Anda menjadi apapun, seorang misionaris, apapun, pelayan pentahbisan, belajarlah melayani dahulu. Jika saat ini Anda belum mengenal apapun mengenai Kristus, tapi pesan ini menjamah lubuk hati Anda yang paling dalam, saya undang Anda untuk membuka tangan Anda, hati Anda dengan saya, untuk menerimanya dengan sebuah doa. Datang dan tinggallah di dalamku, Yesus. Jadikan hatiku rumahmu dan ampuni dosaku. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda.